Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag menegaskan bahwa timnya belum menyerah untuk memperjuangkan satu posisi di 4 besar. Ia menyebut bahwa timnya akan berjuang untuk bisa finish di 4 besar. Erik ten Hag menyebut bahwa kans MU untuk finish di 4 besar semakin menipis karena 2 hasil buruk tersebut. Ia menyebut bahwa dengan 2 hasil tersebut membuat jarak antara skuad Manchester United dengan peringkat keempat semakin melebar. Erik ten Hag juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyerah begitu saja. Ia menyebut skuad Setan Merah akan berjuang hingga akhir musim, meski ia tahu kansnya cukup kecil. Persaingan di bursa transfer musim panas mendatang akan berlangsung ketat. Kabar terbaru menyebut MU, Paris Saint-Germain, dan Arsenal siap berlomba untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Newcastle United Bruno Guimaraes. Menurut laporan dari The Sun, Newcastle United akan kesulitan untuk mempertahankan Guimaraes di St. James Park. Pasalnya klub-klub top Eropa menunjukkan minat yang kuat kepada pemain timnas Brazil tersebut. Namun harganya tidak murah. Guimaraes dilaporkan memiliki klausul transfer senilai 100 juta pound sterling. Newcastle sendiri dikabarkan tidak akan menerima tawaran yang berada di bawah angka tersebut. Di sisi lain, Guimaraes berhasrat bermain di Liga Champions. Dia tidak akan mendapatkan itu jika bertahan di Newcastle United musim depan, menyusul kejutan yang dicatat klub musim lalu. Manchester United disebut-sebut bisa menuntaskan permasalahannya di musim 2023-2024 ini dengan mendatangkan bek muda Prancis milik OGC Nice ini. Dilansir dari metro.co.uk, sosok bek muda dari OGC Nice yakni Melvin Bart digadang-gadang bisa menjadi solusi badai cedera bek sayap Manchester United. Tidak hanya bisa bermain sebagai bek kiri, namun Melvin Bart juga bisa diplot sebagai gelandang kiri. Di OGC Nice selama musim ini, Melvin Bart sudah membukukan 2 assist dari 23 penampilan di Liga Prancis. OGC Nice yang dimiliki oleh pemilik saham minoritas MU yakni Sir Jim Ratcliffe dikabarkan siap menguangkan sang pemain meski kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi. Di sisi lain, MU diyakini tidak sembarangan mendatangkan pemain baru di musim depan. Manchester United dalam upaya mereka untuk memperkuat skuad mengincar Rodrigo sebagai opsi menarik untuk memperkuat lini ofensifnya. Publikasi Spanyol Picajes membuat pernyataan yang menakjubkan, menyatakan bahwa MU bersiap untuk mengajukan tawaran 120 juta euro untuk mencanangkan untuk memperoleh jasa Rodrigo dari Real Madrid di jendela transfer musim panas mendatang. Langkah awal dari United diperkirakan berupa tawaran eksplorasi sebesar 120 juta euro untuk pemain Brazil tersebut, dengan kesediaan untuk meningkatkannya menjadi 150 juta euro jika diperlukan. Meskipun ada kendala keuangan dan pengawasan ketat berdasarkan peraturan finansial fair play, United berdedikasi dalam mengamankan jasa pemain sayap berbakat ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi terkini dari Jonny Evans dan Rafael Varane. Ia belum bisa memastikan apakah kedua bek itu bisa bermain melawan Liverpool atau tidak di akhir pekan nanti. Dalam konferensi persnya seusai laga, Erik ten Hag mengaku belum bisa memastikan kondisi Rafael Varane dan Jonny Evans. Ia menyebut bahwa ada tanda tanya besar apakah kedua bek ini bisa bermain atau tidak melawan Liverpool di akhir pekan ini. Menurut Erik ten Hag, ditariknya Rafael Varane dan Jonny Evans menjadi kerugian tersendiri bagi MU saat melawan Chelsea. Ia menyebut Setan Merah kehilangan sosok pemimpin di tim mereka dan itu berdampak pada permainan mereka.
Manajer Manchester United Erik ten Hag meminta timnya tidak meratapi kekalahan atas Chelsea pada dini hari kemarin. Ia menyebut timnya harus lekas melupakan laga itu dan bangkit. Erik ten Hag meminta timnya tidak larut dalam kekecewaan usai menelan kekalahan melawan Chelsea. Erik ten Hag menyebut bahwa timnya memiliki mental yang kuat. Ia yakin timnya bisa move on dari kekalahan ini dengan cepat. Lebih lanjut, Erik ten Hag menilai bahwa performa MU di laga itu sebenarnya tergolong cukup apik. Namun kesalahan individu membuat timnya kalah di laga ini. Kapten Manchester United Bruno Fernandes marah besar melihat timnya kalah dari Chelsea. Ia menyebut timnya seharusnya meraih 3 poin di laga itu. Fernandes kecewa berat melihat timnya kalah di partai tersebut. Fernandes menyebut bahwa Manchester United seharusnya membawa pulang 3 poin di markas Chelsea di laga itu. Namun ia tidak habis pikir bagaimana bisa timnya kebobolan 2 gol di 2 menit terakhir pertandingan tersebut. Menurut Bruno Fernandes, 2 gol terakhir Chelsea itu lahir dari keteledoran MU saat bertahan. Ia menyebut MU harus bertahan lebih baik untuk mengantisipasi situasi seperti itu. Manajer Manchester United Erik ten Hag kembali memberikan pembelaan kepada Marcus Rashford. Ia menyebut bahwa performa sang penyerang mulai menunjukkan peningkatan meski ia mendapatkan banyak kritikan. Menurut Erik ten Hag, performa Marcus Rashford belakangan ini mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Ia menyebut Rashford mulai menemukan sentuhannya dalam mencetak gol, sehingga ia yakin sang penyerang bisa kembali ke performa terbaiknya. Erik ten Hag juga menampik anggapan bahwa Rashford tidak termotivasi bermain di MU semenjak ia mendapatkan kontrak baru. Ia menyebut bahwa Rashford punya motivasi yang besar dan ia yakin Rashford bisa berkontribusi lagi bagi Setan Merah. Manajer Manchester United Erik ten Hag diyakini akan dipecat pada akhir musim 2023-2024. Lalu siapa yang bisa menggantikan pria asal Belanda itu di Old Trafford? MU baru saja meraih hasil yang buruk pada ajang Premier League. Bruno Fernandes dan kolega menelan kekalahan di markas Chelsea. Kini MU telah mengalami kekalahan sebanyak 11 kali dari 31 pertandingan Premier League. Mereka pun masih tertahan di posisi ke-6 pada tabel klasemen. Kekalahan dari Chelsea membuat MU menghadapi kesulitan untuk finish di posisi 4 besar. Mereka terancam tidak bisa tampil di Liga Champions musim depan. Spekulasi telah berkembang dalam beberapa bulan terakhir bahwa pelatih asal Belanda itu akan dipecat. Ketua Ineos Sir Jim Ratcliffe merasa tidak yakin dengan kinerja Erik ten Hag di Old Trafford. Saat ini ada beberapa kandidat yang berpotensi menggantikan Erik ten Hag di Old Trafford. Siapa saja mereka? Yang pertama, Roberto De Zerbi. Yang kedua, Gareth Southgate. Yang ketiga, Graham Potter. Yang keempat, Gary O'Neill. Yang kelima, Kieran McKenna. Dan yang terakhir, Julian Nagelsmann. Manchester United mengalami pukulan ganda dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris melawan Chelsea. Selain kekalahan menyakitkan 3-4 dari The Blues, 2 pemain kunci dipaksa keluar lapangan karena cedera. Bek tengah Rafael Varane dipaksa keluar saat jeda babak pertama, dan bek sayap Aaron Wan-Bissaka kemudian harus ditarik keluar di babak kedua. Tentu akan menjadi kabar buruk bagi MU yang akan kedatangan musuh bebuyutannya Liverpool pada hari Minggu 7 April 2024. Cedera yang dialami oleh Rafael Varane dan Wan-Bissaka menjadi pukulan bagi MU dalam persiapan mereka menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Tim yang akan perlu mengatasi tantangan ini dengan cepat dan mencari solusi yang tepat untuk memastikan keberhasilan mereka di kompetisi Premier League. Cedera kedua pemain ini menjadi pukulan berat bagi MU pada lanjutan gelaran Liga Champions musim ini. Mereka akan menghadapi Liverpool. Kehilangan 2 pemain ini jelas memberikan dampak signifikan terhadap kestabilan tim. MU akan menghadapi Liverpool di Stadion Old Trafford. Manchester United tidak bisa berlama-lama meratapi kekalahan dari Chelsea.
sudah ditunggu Liverpool. Bruno Fernandes sadar dengan laga besar. Di Old Trafford pada hari Minggu 7 April malam waktu Indonesia Barat, Liverpool akan menjadi lawan MU berikutnya. Bruno Fernandes menegaskan bahwa laga ini sudah pasti penting untuk setan merah. Ini pertandingan besar, saya tidak perlu bilang apapun, kata Bruno. Kalau saya harus mengatakan sesuatu, itu adalah masalah karena klub ini besar, kata dia menambahkan.